Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Ihsan Silmi Kafah dengan NIM G1D021066. Di sini saya akan membahas UAS Fisika nomor 15. Soal ini membahas tentang energi konservatif dan energi non-konservatif, yang dimana juga dikaitkan dengan konstanta pegas. Kita baca soalnya, sebuah balok dengan massa 2 kg terikat pada suatu pegas yang memiliki konstanta pegas K sama dengan 500 Newton per meter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu, balok ditarik hingga berada posisi X sama dengan 5 cm dari titik setimbangnya. Jika balok dilepas pada posisi tersebut, hitunglah kecepatan balok ketika mencapai titik setimbangnya seandainya A lantainya licin dan B jika lantainya kasar dengan koefisien gesek kinetis antara lantai dan balok adalah μk sama dengan 0,35. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui sebuah balok dengan massa 2 kg, berarti massa sama dengan 2 kg atau M sama dengan 2 kg, dan memiliki K massa terpegas sebesar 500 Newton per meter. Balok ditarik hingga berada pada posisi X sama dengan 5 cm. Artinya, dari posisi awal ke posisi akhir balok itu sejauh 5 cm. Dan posisi awal itu posisi sudah ditarik. Artinya kita dapat menambahkan untuk balok ini sebagai X1 dalam posisi awal sudah ditarik, dan untuk posisi setimbangnya dapat namakan dengan X2. Artinya nanti saat dari X1 ini dilepas ke X2 maka terdapat kecepatan V2 yang dimana itu akan yang kita cari dari kecepatan balok untuk mencapai setimbangnya. Artinya V1-nya juga dalam keadaan diam bisa dituliskan sama dengan 0 karena balok untuk posisi X1 itu diam. Jadi dapat tuliskan V1 sama dengan 0. Dan untuk kita tahu X1 sudah ditarik sejauh 5 cm. Berarti kita dapat tuliskan X1 sama dengan 5 cm atau dalam meter dapat tuliskan dengan 0,05 meter. X2 dalam posisi setimbang, artinya balok itu diam atau dapat dituliskan dengan X2 sama dengan 0. Langsung kita jawab aja untuk yang A. Berapa kecepatan balok untuk mencapai titik setimbangnya saat lantainya licin? Dapat kita ketahui untuk energi non konservatif akan sama dengan dari delta energi mekanik, yang dimana energi non konservatif itu akan sama dengan energi mekanik kedua dikurangi energi mekanik pertama. Karena pada pertanyaan A itu lantainya licin, berarti energi non konservatif akan sama dengan 0, atau dapat dituliskan juga dengan energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik kedua. Untuk energi mekanik pertama pada posisi awal terdapat konstanta pegas, maka dapat dituliskan dengan setengah kali K kali X1 kuadrat ditambah setengah dikali M kali V1 kuadrat. Dan untuk posisi akhirnya atau dalam posisi setimbangnya dapat dituliskan setengah kali K kali X2 kuadrat ditambah setengah dikali M dikali V2 kuadrat. Dalam keadaan V1 dalam posisi awal balok keadaan diam. Artinya V1 sama dengan 0 atau benda tidak bergerak. Maka ini dapat kita abaikan. Lalu untuk X2 dalam titik setimbang balok akan diam. Artinya X2 sama dengan 0. Ini bisa kita abaikan. Dapat kita tulis lagi sebagai X setengah dikali K kali X1 kuadrat sama dengan setengah dikali M V2 kuadrat. Setengah bisa kita coret. Lalu V2 kuadrat sama dengan K dikali X1 kuadrat per massa. V2 kuadrat kita masukkan nilai-nilainya 500 dikali 0,05 kuadrat per 2. Maka kita dapatkan V2 kuadrat sama dengan 500 dikali 0,05 dikali 0,05
bagi 2 sama dengan 0,625 atau V2 adalah akar dari 0,625 atau V2 sama dengan akar dari 0,625 adalah 0,791 meter per second. Artinya dalam keadaan lantainya licin, kecepatan untuk mencapai keadaan setimbang dari balok adalah 0,791 meter per second. Lalu untuk kondisi kedua di mana terdapat koefisien gesek kinetis untuk soal B itu jika dilihat di sini balok ditarik ke arah kanan, artinya saat dilepas baloknya menuju ke posisi X2 atau dalam posisi setimbang, maka koefisien gesek kinetis akan bekerja pada arah sebaliknya, maka akan bergerak ke arah kanan untuk balok yang bergerak ke arah kiri. Karena terdapat gaya gesek, maka energi non konservatif tidak sama dengan nol, atau dapat kita tuliskan juga sebagai energi non konservatif sama dengan energi mekanik kedua dikurangi energi mekanik pertama, atau dapat dituliskan juga energi mekanik pertama ditambah energi non konservatif sama dengan energi mekanik kedua. Untuk energi mekanik pertama tadi dari soal A itu V1-nya sama dengan 0. Artinya kita dapat menuliskan saja setengah dikali K X1 kuadrat tanpa menuliskan energi kinetik pertama, karena energi kinetik pertama untuk kecepatan pertamanya sama dengan 0. Jadi dapat kita tidak tuliskan. Untuk energi koefisien gesek kinetisnya itu gaya gesek akan sama dengan negatif mu K dikali gaya normal dikali perpindahan jarak, perpindahan dari balok, dalam kasus ini adalah balok, sama dengan dari energi mekanik kedua, karena posisi setimbang dari balok S2 sama dengan 0, jadi kita tidak tuliskan untuk persamaan konstanta pegasnya. Langsung kita tuliskan sebagai setengah kali M kali V2 kuadrat. Kita dapat tuliskan masukkan nilainya, setengah dikali K, K-nya itu 500, X1 sama dengan 0,05 kuadrat dikurangi mu K adalah 0,35 dikali gaya normal. Nah, gaya normal di sini tidak diketahui artinya, tapi kita tahu untuk posisi X1 dalam keadaan diam itu terdapat gaya normal ke atas. Di saat terdapat gaya normal, pasti terdapat gaya berat ke bawah, itu W. Karena dalam posisi X1 itu tidak terdapat karena pada sumbu horizontal dan tidak adanya ketinggian, maka dapat dituliskan N dikurangi W sama dengan 0, atau N sama dengan W, atau dapat dituliskan juga sebagai gaya normal sama dengan M kali G. Maka kita dapat tuliskan persamaan ini untuk N-nya itu diganti sebagai M kali G. Untuk M-nya adalah 2 kilo dan gravitasi yang kita gunakan adalah 9,8 dikali delta X. Delta X adalah perpindahan posisi akhir ke awal. Akhirnya adalah 5 cm dan akhirnya adalah 0 cm. Artinya bisa tuliskan sebagai 0,05 meter. Sama dengan setengah dikali M-nya adalah 2 kilo dikali V2 kuadrat yang kita cari. Setengah dan 2 bisa dicoret. Lalu kita hitung setengah dikali 500 dikali 0,05 dikali 0,05 adalah 0,625 dikurangi 0,35 dikali 2 dikali 9,8 dikali 0,05
adalah 0,343 sama dengan V2 kuadrat, atau dapat dituliskan juga V2 sama dengan akar dari 0,625 dikurangi 0,343 atau 0,282, atau V2 kita dapatkan adalah akar dari 0,282 adalah 0,531 meter per second. Artinya dapat kita tinjau di sini untuk dalam keadaan licin itu kecepatannya adalah kecepatan untuk mencapai keadaan setimbang adalah 0,791 meter per second, dan jika terdapat gaya gesek di pada lintasan balok, itu akan kecepatan untuk mencapai keadaan setimbangnya adalah 0,531 meter per second. Ini tentu masuk akal. Kenapa? Karena jika terdapat gaya gesek pada suatu lintasan, pasti akan mengurangi eh, kecepatan dari objek tersebut. Tentu di sini juga terlihat untuk yang B akan nilainya lebih kecil dari untuk lantai yang licin gitu. Jadi kita dapatkan untuk kecepatan yang lantainya licin untuk terdapat 0,791 meter per second, dan saat terdapat gaya gesek kinetis sebesar 0,35 akan kecepatannya menjadi 0,531 meter per second. Sekian.